Halo traders, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Saya harap kalian sehat, saya harap kalian baik-baik saja, dan saya harap kalian mendapatkan tips seperti biasanya. Oke, Mr. Pips di sini hari ini akan membahas breakdown analisis di pair Aussie USD yang saya tradingkan dan kena hit BP gitu. Oke, mari kita lanjut aja membahasnya di chart. Ah, di time frame H4 saya menandai apa sih namanya, order block ini atau supply zone ini sebelum harga ini naik, sebelum harga ini mencapai ke area ini kan saya sudah menandai order block ini. Tapi awalnya saya mengira ketika harga ada reaksi di order block ini membuat high low, saya pikir ini mau membuat higher high, dan karena awalnya saya target harga tuh antara naik ke area sini atau ke area sini awalnya kan. Tapi ternyata harga tidak mampu membuat higher high, tidak mampu membuat higher high, malah cuma kayak nge-grab liquidity doang dengan shadow ini. Kemudian break structure low di H4. Nah, setelah nge-break ini saya mantau-mantau di lower time frame-nya. Ketika sudah di break ini harga belum memperlihatkan membuat structure lagi kan, turun terus. Kemudian di sini ada structure lower low dan membuat lower high, kemudian lower low-nya di break lagi. Nah, di sini sebenarnya saya ada, sebelum tradingan yang dua ini, saya ada tradingan yang ini nih. Wait, oh ini benar. Ini bukan, bukan benar yang ini. Nah, setelah harga membuat structure lower low lower high dan ngebreak lower lowernya di H1, saya scaling down ke time frame menit, dan kalau nggak salah di M15, kalau nggak salah. Ntar, oh iya bener di M15. Nah, di M15 saya em, apa sih, menandai supply zone atau sell order block yang warna abu ini. Nah, yang ini, yang warna abu ini dari harga open sampai 50% dari candle. Nah, setelah saya tanda itu harga kan masih turun nih, turun membuat lower high lower low di time frame M15. Nah, setelah itu harga naik ngebreak ini si structure high low, maksudnya lower high, dan membuat structure higher high di M15 higher high, membuat structure high low. Pada saat mau membuat structure higher high, harga masuk ke zona ini, apa sih namanya, sell order block ini atau supply zone ini, kemudian tidak mampu ngebreak supply zone atau order block itu, kemudian ngebreak structure low yang ini. Nah, di break kan, nah di break structure low yang ini. Nah, setelah ngebreak structure low ini saya scaling lagi ke lower time frame. Wait, uh, ke lower time frame, dan di lower time frame saya nandai ini, apa ya namanya, uh, mungkin kalau di order block itu di apa sih, di strategi order block itu ini disebutnya mungkin structure block ya, order block yang di break terus di respect sama harga gitu, kalau nggak salah ya, tapi saya nggak terlalu mempelajari tentang structure block.
saya nandai ini tuh karena ini tuh di supply and demand kan. Ini tuh area demand yang diinvalidasi sama sama harga diinvalidasi ditembus gitu. Kemudian area demand itu kan berubah lah, bukan akan berubah, jadi berubah gitu jadi area supply. Nah, kemudian harga tuh nyentuh area supply ini yang awalnya jadi demand jadi supply, scaling down lagi di lower time frame nya. Wait. Nah, oops. Nah, di lower time frame kan ada kelihatan ada break structure. Sebenarnya di sini. Ini di M1 saya lihatnya, tapi di ini juga udah kelihatan ini break structure lagi. Kenapa saya nggak memilih yang ini, apa sih namanya, order block yang ini, karena di M1 lebih kelihatan. Kalau wait, mana ya, hmm, nah, di M1 lebih kelihatan. Kalau di sini tuh masih ada ini nih, apa sih namanya tuh, shadow yang lumayan tinggi gitu, yang tadi ngegrab liquidity di area supply zone ini. Nah, di sini kan terlihat ada break structure lagi, kemudian ngebreak lagi kan, terus harga turun turun turun. Nah, kenapa saya nggak menandain order block ini, lebih menandain order block ini karena saya agak hati-hati dengan ini nih, shadow yang panjang ini, karena saya nggak bisa scaling down ke time frame yang detikan, maka saya nandai cuma di sini supply zone ini, dan terlihat sudah termitigasi sama candle ini kan. Tapi saya agak hati-hati dengan ini nih, shadow, ups, shadow yang ini yang lumayan panjang. Saya hati-hati dengan shadow itu, makanya saya nggak milih yang ini. Nah, di sini terlihat break structure lagi, di break lagi, harga kembali. Saya penempatan order di sini tuh ketika harga ngebreak structure ini turun, saya nempatin harga di open ini, dan ininya di atas 50%. Ini di atas 50%-nya ya. Di atas 50%. Kemudian setelah itu harga masuk ke order saya, men-trigger order limit order saya. Terus harga turun dan ngebreak structure ini. Saya menargetkan apa sih namanya? Menargetkan harga ngebreak ini dulu. Ngebreak structure low ini. Makanya saya cuma apa sih namanya itu? eh Target harga saya di sini karena saya awalnya menargetkan kalau ini harus break structure dulu. Kemudian setelah break structure itu saya mencari sell opportunity lagi di atas. Setelah itu memang terlihat di break kan. Di M1 terlihat di break. Tuh di M15 juga kelihatan di break. Kemudian harga kembali ke atas, masuk ke area ini. Itu deh. Area yang dimana ada shadow yang masuk ke supply zone ini, yang saya tandai yang abu ini nih, abu panjang.
saya tandai di open dan sampai 50%. Ini kalau di lower time frame nya kelihatan. Bentar. Wait, mana ya? Nah, saya nandai supply zone yang ini biasa dari open, supply zone atau order block lah. Dari posisi open sampai 50%-nya. Kemudian harga ada bereaksi. Setelah itu harga turun. Namun di sini belum terlalu jelas kelihatan kayak nge-break structure gitu kan, karena di M5 structure-nya kan ini higher high, higher low, higher high. Kemudian ketika harga masuk ke zona itu, zona yang biru ini, harga turun namun nggak nge-break structure ini kan. Nah, saya scaling down lagi di time frame yang menitan. Hmm, time frame menitan terlihat kalau ini tuh membuat higher high, high low, mau membuat higher high lagi, cuma dia nggak mampu kan. Kemudian ngebreak low ini. Nah, ngebreak low ini. Nah, di sini saya nandai ini supply zone yang candle abu ini sebagai point of interest saya. Dan di lower time frame nya lagi di M1 terlihat ada liquidity resting di sana. Wait, ini liquidity resting. Nah, di sini terlihat kan ada apa sih namanya itu? Equal high. Nah, dan area apa namanya tuh? Hmm, supply zone saya atau order block yang saya tanda itu di area-area yang ada equal high-nya, dan itu merupakan salah satu confluence. Jadi apa ya? Ketika ada order block di area di, kalau misalkan sell order block ya. Kalau misalkan ada sell order block di atasnya tuh atau di bawah order blocknya tuh ada equal high, potensial itu order block yang bagus untuk di itu di apa sih namanya tuh di trading kan, karena order block yang bagus itu harus harus apa ya, harus apa ya bahasanya tuh, bukan mengandung apa ya, eh, terdapat banyak liquidity di area di antara order block itu gitu. Nah, itu order block yang bagus. Misalkan kita punya sell order block. Nah, setelah sell order block itu kemudian harga turun dan di sekitaran sana tuh ada equal high seperti ini. Nah, ini potensial order block yang bagus. Saya tandai order block ini, kemudian harga masuk dan saya limit order juga ya, langsung snipe di area sini. Snap di area sini dan SL-nya di high. Saya nggak pakai yang ini, cuma di high ini dong. Karena ini kan yang nge-grab tuh, yang nge-grab ini potensial udah di apa sih namanya tuh? Ini apa sih namanya ya? Mitigasi ini udah diambil sama candle yang ini. Potensial, jadi saya cuma menandai, cuma membuat bukan menandai, membuat
menempatkan stop loss saya di atas candle yang high ini, candle high ini. Setelah itu harga masuk supply, apa sih namanya, order block, dan sniper entry saya tertrigger. Kemudian harga boom, turun. Awalnya saya tuh menargetkan harga turun ke sini, ke daily mana ya. Nah, awalnya saya menargetkan trade yang ini tuh harga masuk ke daily ini dulu, setelah itu ke daily order block ya. Setelah itu harga akan naik ke supply zone ini. Itu ekspektasi awal saya, ekspektasinya kayak gini nih. Ini kan lower low, lower high, lower low, lower high di break. Nah, ekspektasi saya tuh kayak gini. Ya terus pokoknya kayak gini atau langsung aja kayak gini. Nah, ini ekspektasi saya tuh kayak gini. Nah, makanya ketika harga turun dan di sini ada sell opportunity, saya targetkan untuk TP-nya di apa sih namanya tuh, order block daily ini. Tapi ternyata di time frame berapa ya, saya lupa. Wait, ini kalau nggak salah. Nah, oh iya, kalau nggak salah yang ini, di time frame ini terlihat seperti ada akumulasi gitu. Saya lihat-lihat di sini, preliminary support, selling climax, automatic rally, secondary test atau ST, sign of strength atau SOS. Nah, ini secondary test PSB, dan yang terakhir ini spring. Nah, kenapa setelah saya entry order di sini, maksudnya ya buat order di sini, terus harga turun. Kenapa saya baru sadar kalau di sini kayak terlihat ada akumulasi gitu? Karena ketika saya buat order di sini nggak terlalu jelas kalau harga ngebreak structure gitu kan tuh. Kan kalau misalkan ini potensial apa namanya, eh, secondary test di PSB, ini spring. Nah, setelah spring kan di apa sih, bukan diekspektasikan, kan diharuskan dulu ngebreak structure kan. Dan ini structure high kita di sini, dan ternyata ini nggak ngebreak, malah turun lagi, turun. Tapi di sini harga malah ada apa ya, kayak melambat gitu turunnya kan. Nah, ketika saya lihat di time frame M15, terlihat seperti ada tanda-tanda akumulasi gitu. Kemudian setelah itu saya memantau harga terus. Nah, di sini juga kelihatan lagi kalau di area ini ada akumulasi lagi nih. Yang ketika harga melambat ini pas turun. Nah, harga melambat kan. Nah, di sini juga terlihat kayak ada akumulasi lagi. Di sini preliminary support, selling climax, automatic rally, secondary test, SOS, sign of strength. Nah, ini secondary test di PSB, ini spring, ini test springnya. Kemudian boom, harga ngebreak structure ini. Nah, dari sini ketika saya melihat ini seperti akumulasi kan, saya memutuskan buat nge-hedging posisi saya di Aussie nih. Kan ini masih open nih, nggak di close karena saya target
mau ke daily ini, mau ke daily order block. Nah, di sini saya melihat kayak di M15-nya secara garis besarnya saya melihat kayak akumulasi gitu. Ditambah lagi di time frame M5 saya melihat di area kan ini spring potensial, ini test spring di em, akumulasi M15. Nah, di potensial test spring ini di M5-nya kelihatan ini seperti akumulasi lagi kan. Dan ini sudah terlihat jelas nge-break structure kan. Nah, di sini saya memutuskan buat nge-hedge posisi. Terus saya tuh scaling di time frame M3 atau M1. Saya lupa bentar. Oh iya, di M3 nih. Nah, di M3 kelihatan ini udah di break kan. Dan ini tuh kan supply zone atau order block sell lah, let's say. Diinvalidasi sama harga, kemudian ini potensial akan menjadi demand zone. Karena ini supply zone yang diinvalidasi, potensial ini jadi demand zone karena di sini udah tidak ada supply. Invalidasi, potensial jadi demand zone. Saya tandai dan di M1 saya nandai ini nih, ada apa ya? Ini sebenarnya bukan di sini, tapi di area ini. Nah, di M1-nya bentar mana ya? Ups, hey. Wait, mana ya? Nah, di M1 terlihat di sini ada order block yang besar ini yang hijau. Order block buy yang hijau ini. Dan saya tandai dari open sampai 50%-nya. Dan setelah itu saya nempatin order. Ini di sini nih. Ups. Nah, saya open order di sebelah sini. Setelah ini di break kan. Nah, order block ini di break yang hijau. Saya nempatin order di area open. Ini saya cuma nandai dari open sampai 50%. Saya nempatin ordernya di area open dan SL di bawah ini nih, di bawah order blocknya, di bawah low order block. Kemudian setelah itu saya ke trigger masuk dan harga naik. Saya partial di area ini, cuma buat ngamanin. Nah, di area yang ke trigger entry sell saya. Nah, saya TP partial di sini. Untuk alasan hedge-nya, kenapa saya nge-hedge, kenapa nggak nge-close apa sih, posisi sell saya yang ini, terus buat order buy yang ini. Kenapa saya memilih nge-hedge gitu kan, pasti ada yang bertanya seperti itu kan. Nah, alasannya adalah di trade yang ini kan saya udah ke trigger dan harga udah turun. Di sini saya melihat tanda-tanda harga mau reverse lah, tanda-tanda ya, tanda-tanda harga mau reverse. Dan ternyata potensialnya iya reverse. Di sini saya membuat order buy kan, sell limit buy limit order. Nah, kenapa saya melakukan itu? Karena let's say di sini di order yang ini kan, yang sell ini, risk saya tuh R saya tuh let's say 10.000 rupiah. 10.000 ini pakai rupiah, 10.000 rupiah. Dan harga udah turun sampai bawah sini.
let's say di sini saya udah plotting profit 50 aja ya kan. F profit P profit sama dengan 50. Di sini saya belum parsial sih tadinya. Nah, di sini saya punya risk 50 risk saya 10 dan udah floating profit 50. Nah, pada saat saya melihat eh, ciri-ciri harga mau naik itu, saya membuat order lagi di sini dengan risk yang sama, let's say kayak gitu. Di sini um, wait di sini. Nah, di sini sama juga. um, saya risk saya 10 dan rewardnya let's say sama aja dengan ini, ukuran rewardnya sama dengan ini, risknya sama juga. Nah, kayak gini, ini pemisalan. Saya kan udah di sini udah ada order yang aktif, di sini ngebuat order buy. Nah, kenapa kayak gitu? Karena di sini kan belum tentu ini harga akan naik juga, cuma saya melihat tanda-tanda doang kan. Nah, di sini kalau misalkan harga eh, kayak kelihatan mau naik doang, kayak kelihatan mau naik 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 tapi ternyata gagal, terus ngehit SL order yang buy ini, di hit SL nya, order yang ini hilang kan, order yang buy ini hilang, tapi order yang sell ini masih ada kan, dengan running profit yang sama gitu, akan running terus profitnya. Order ini masih ada kalau misalkan ini harga nggak jadi naik terus turun lagi kan. Nah, kalau misalkan ini harga benar-benar mau naik lagi ke atas, eh, ketika order ini di hit SL nya kemudian order ini hilang, nah order ini yang akan running ketika harga ke atas, dan akan misalkan di sini risk kita 10. Nah, series ini pun nanti akan terganti sama profit dari order yang ini. Nah, that's why kenapa saya memilih nge-hedge posisi saya. Namun dari hedgingan ini saya terlalu tinggi menempatkan ini nih. Tapi overall di sini di trade ini saya nggak rugi ya, karena saya taking partial setengah dari lot size dan membiarkannya running dengan risk free gitu. Nah, kesalahan saya tuh saya menempatkan TP-nya tuh di, ya terlalu atas lah di sini, di area-area manipulasi harga di H4 ini, karena saya pikir harga akan ke sana dulu membuat lower high, karena kan di 4 jam ini masih lower low doang nih, kelihatan secara kasarnya kayak lower low doang kan. Kita hapus dulu ini. Nah, secara kasarnya kan dari sini ke sini tuh kelihatannya kayak lower low, lower high, high low. Ini lower low kan dari atas sini, dari atas sini ke bawah sini tuh kelihatannya masih high low, lower low. Nah, saya pikir harga tuh akan membuat higher low dulu kan. Saya pikir harga akan membuat higher low-nya tuh ke area manipulasi harga ini. Ternyata enggak, dia cuma naik ke area order block atau supply area di H1 atau enggak kelihatan di sini. 30 kalau nggak salah. Ini nih. Nah, 30 tuh. Dan kelihatan di sini ada relatif equal high.
Nah, that's why tadi kenapa saya bilang order block yang bagus itu yang dimana banyak terdapat liquidity, dan ini salah satunya. Call high ini order block atau supply zone, dan saya awalnya nggak mengira harga turun tuh bereaksi dari sini. Saya terus ngehold posisi ngehold posisi saya, dan saya tuh udah memindahkan ini kan apa namanya, eh, entry saya di sini open. Nah, ini tuh hari apa ya, lupa, kemarin kalau nggak salah tuh tanggal 9. Sekarang tuh tanggal berapa? 11 berarti 2 hari kemarin ya. Oh, 11 ini baru masuk ya. Oh, berarti benar kemarin. Iya, 2 hari kemarin. Kemarin 10, 9. Hmm. Dari tanggal 9 tuh saya nggak ngegeser SL saya cuma tag parsial di sini. Terus saya simpan SL, nggak langsung digeser ke area entry. Nah, setelah pagi harinya setelah tanggal 9 ini pagi hari sekitar jam 8-an kalau jam 8 tanggal 10 harga balik lagi ke area entry. Saya tuh tadinya mau entry buy lagi di sini dengan target di sini di high ini. Cuma waktu saya lihat harga ada di sini, saya lagi buka di MetaTrader MT4 lah, susah ngomongnya saya, di MT4, dan saya tuh nggak suka banget melihat chart di MT4 itu. Jadi kenapa saya nggak membuka order gitu, karena saya tuh kurang jelas gitu mau mau open order, tapi di chartnya tuh nggak jelas saya harus eh, apa ya, open order di sebelah mana, karena di MT4 itu saya kurang suka lihat chartnya. Saya pakai MT4 di HP tuh cuma buat entry doang, analisanya di sini di trading view. Nah, ketika harga di sini tuh kayaknya saya mau entry, cuma nggak jadi karena waktu itu saya belum buka trading view untuk uh, melihat gitu saya mau posisi ngebuynya di sebelah mana. Nah, jadi saya nggak entry di sini. Kemudian harga naik lagi, saya hold lagi, kemudian SL saya pindah ke area sini. Nah, setelah itu saya udah senang, udah hampir TP kan, tuh tinggal dikit lagi. Ternyata harga reverse tadi jam berapa ya tuh? Oh, ini mulai reverse-nya jam 10 pagi. Eh, oh jam 18 bukan jam 10. Jam 7 ke area-area di New York ini, New York overlap, London overlap. Nah, jam 19. Iya, ini pas New York Open nih. Kemudian harga reverse dan ngehit BEP saya. Tapi overall di tradingan yang dua ini kan di sini saya apa sih, hit SL kan, yang ini running. Nah, risk saya yang ini tuh ke cover sama profit saya di sini. Di sini bukan di sini aja saya parsial ya. Saya 2 kali parsial sebelah sini lagi. Setelah itu saya simpan di hold karena udah respray gitu, di hold, dan ternyata harga boom hit BEP saya dan harga turun. Entah ini turunnya antara mau di sini terus ke atas lagi atau sesuai target saya mau ke area ini dulu. Area apa sih namanya tuh? Daily order block yang saya tandai merah ini bawah. Oke, sekian dulu pembahasan breakdown analisis di Aussie USD yang saya tradingkan minggu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih yang sudah nonton, dan see you di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Bye bye.